Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin beserta seluruh pemirsa penonton video ini. Burung gagak, burung camar, molek tubuhnya indah warnanya. Bolehlah agak kita sedikit berkabar, para pemirsa, apakah sehat semuanya? Walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, namun saya doakan semoga kita sehat selalu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya lah sehingga kita masih bisa merasakan dua hal yang berlawanan, dua hal yang kontroversial, antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang terpuji dan yang tercela. Dan yang paling terpenting dari semua itu, masih dibekali rasa malu di dalam hati kita. Karena kata Rasulullah, al-haya'u minal iman. Malu sebagian dari iman. Salawat berangkaikan salam, marilah kita haturkan kepada junjungan alam, tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Izinkanlah saya pada kesempatan kali ini menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Keteladanan Kisah Yatim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hal yang sangat penting sebagai pesan dari agama kita, yakni untuk tetap peduli kepada anak-anak yatim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ditinggalkan kedua orang tuanya dari usia beliau masih kecil. Rasulullah berada di dalam kandungan Siti Aminah ibunda tercinta, wafat pula ayahanda, sehingga Rasulullah tak pernah menggerakkan lidahnya memanggil kata ayah. Dari semenjak usia kelahiran beliau hingga usia 6 tahun pun, wafat pula ibunda tercinta. Sehingga setelah umur 6 tahun itu, Rasulullah tak pernah memanggilkan kata ayah maupun kata ibu. Dan Rasulullah hanya cukup merasakan pahitnya kehidupan kecilnya dengan menyandang status yatim piatu. Kebahagiaan yang dirasakan melalui sang ayah dan belayan lembut yang diberikan oleh sang ibu tak lagi dirasakan oleh beliau. Bayangkan sahabat da'i dan da'iyah, bagaimana jadinya jika kita berada di posisi beliau, di mana pada saat itu anak-anak seusia beliau masih bermain dengan gembira, tertawa sukaria, dan yang paling penting, mendapatkan kasih sayang yang cukup dari kedua orang tua. Maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk peduli kepada anak-anak yatim. Oleh karena itu, hadirin, sebagai hamba yang taat terhadap perintah Allah dan Rasulnya, kita harus bisa menegakkan salah satu hukum Allah tersebut, yakni berperilaku hasan kepada anak-anak yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ma'un ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal yadu'ul yatim, yakni orang-orang yang menghardik anak yatim. Sudah jelas saudara, bahwasanya orang-orang yang menghardik anak yatim, maka dia telah mendustakan agama Allah. Kemudian Allah juga berfirman, wala taqrabu malal yatim, janganlah kamu mendekati harta anak yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablughu asyuddah, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga dia dewasa. Ayat tersebut, hadirin, berkesinambungan dengan firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 10 yang artinya, sungguh mereka yang mengambil harta anak yatim secara zalim, sungguh mereka telah menelan api di dalam perut mereka,
dan mereka akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka dari itu, janganlah kita mengambil harta anak yatim. Jika kita mengambilnya, maka sama saja kita menelan api di dalam perut kita. Oleh karena itu hadirin, perlu kita ketahui agar kita bisa memahami sehingga kita tidak terjerumus ke dalam perilaku yang menyebabkan kita durhaka atau berperilaku buruk kepada anak-anak yatim. Karena yang demikian akan membuat manusia merasakan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kesimpulannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin memiliki ibrah dan pesan yang sangat penting untuk kita keteladani kisahnya. Dimulai dari harus bersikap ikhlas, tabah menerima kenyataan, sabar menghadapi cobaan, dan qanaah terhadap menerima keputusan. Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berperilaku baik kepada anak-anak yatim. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.